Saya akan menjelaskan klasifikasi desa terbagi menjadi 9 menurut perkembangannya sampai menurut sarana angkutan. 1. Menurut perkembangannya, desa swadaya kita anggap desa terbelakang adalah desa yang masih tertinggal, terisolir primitif, penduduknya cenderung mengikuti pola pikir leluhur nenek moyang dan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer. Desa ini sudah ditinggal masyarakat etnik dalam waktu yang sudah lama. Masih terasing dan tertutup, sangat tergantung pada alam, memegang teguh adat, mata pencarian agraris, penduduk jarang atau sedikit, sarana hidup kurang. Desa sawah karya kita anggap desa berkembang. Masyarakat mulai mengikuti perkembangan zaman dan berpikiran terbuka. Adat istiadat mengalami transisi dan pengesaran. Mata pencarian masyarakat lebih beragam. Pembangunan infrastruktur desa mulai berjalan, tidak terisolir dan terbuka oleh akses jalan. Adat istiadat mulai longgar, perekonomian mulai berkembang, pembangunan infrastruktur, jalan, perekonomian, sekolah, dan lain-lain, teknologi mulai digunakan. 3. Desa swasembada kita anggap desa maju adalah desa yang sudah maju, di mana masyarakat mampu memanfaatkan, mengembangkan sumber daya yang ada untuk membangun desa. Tingkat pendidikan dan perekonomian yang baik serta kesadaran tinggi mendorong ide kreatif dan modern untuk membangun dan desa terletak di sekitar kota. Mata pencarian sangat beragam, infrastruktur lengkap dan maju, teknologi atau modernisasi, pembangunan, pendidikan, dan mobilisasi rakyat menuntut indeks pembangunan desa atau IP. 1. Desa tertinggal, desa yang belum terpenuhi standar pelayanan minimal pada 5 aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur desa, sarana dasar, pelayanan umum, dan pemerintahan. Menurut BPS di Indonesia ada 20.432 desa tertinggal. Pada tahun 2014 turun menjadi 13.232,19% di tahun 2008. Desa berkembang, desa yang sudah terpenuhi SPM tetapi pengelolaan belum kontinu berlanjut. 3. Desa mandiri, desa yang sudah memenuhi SPM dengan baik dan kontinu keberlanjutan, jumlah 5.559 desa. Menurut ikatan pendudukannya. 1. Desa genealogis adalah desa yang terbentuk karena warga masyarakat memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan. 2. Desa teritorial adalah desa yang terbentuk karena warga masyarakat memiliki kesamaan kepentingan dan wilayah dengan batas tertentu. 3. Desa campuran adalah desa yang terbentuk karena ikatan darah dan kepentingan. 4. Menurut mata pencarian atau aktivitas penduduk. 1. Desa agraris, pertanian, sawah, tanggalan, sayuran, buah, dan peternakan. 2. Desa nelayan, perikanan darat dan laut. 3. Desa industri, industri ringan, kerajinan, anyaman, gerabah. 4. Desa jasa, pariwisata, perdagangan atau pasar, dan lain. 5. Menurut luasnya. 1. Desa terkecil 0 sampai 2 km. 2. Desa kecil 2 sampai 4 km. 3. Desa sedang 4 sampai 6 km. 4. Desa besar 6 sampai 8 km. 5. Desa terbesar 8 sampai 10 km. 6. Menurut jumlah penduduknya. Desa terkecil kurang dari 800 jiwa, desa kecil 800 sampai 1.600 jiwa, desa sedang 1.600 sampai dengan 2.400 jiwa, desa besar 2.400 sampai dengan 3.200 jiwa, desa terbesar lebih dari 3.200 jiwa. 7. Menurut kepadatan penduduknya. Desa terkecil
100 sampai dengan 500 jiwa. Desa kecil 500 sampai 1.500 jiwa. Desa sedang 1.500 sampai 3.000 jiwa. Desa besar 3.000 sampai 4.500 jiwa. Desa terbesar lebih dari 4.500. 8. Menurut topografinya. 1. Desa datar, desa yang relatif tata letaknya di dataran rendah, pencarian penduduknya pertanian, sawah dan 2. Desa kasar, desa yang relatifnya berupa pembukitan atau pergunungan, pekerjaan penduduk sebagai petani, perkebunan, perikanan, air tawar dan lain. 9. Menurut sarana angkutannya. 1. Desa tradisional, angkutan sederhana seperti gerobak, sepeda, kuda, jalan kaki dan lain-lain. 2. Desa modern, angkutannya beragam dan teknologi seperti sepeda motor, mobil, truk dan lain-lain. 3. Desa khusus, angkutannya memiliki ciri khas dan unik. Contoh desa di Kalimantan menggunakan perahu feri, di Papua dengan pesawat terbang.